putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Ini ayat yang ke-20. Ada banyak orang yang saat ini melihat situasi dan keadaan yang seperti yang tidak ada satu harapan, tidak ada satu asa dalam kehidupannya. Mereka mulai putus untuk harapan mereka. Dan ini terjadi kepada siapapun. Dan mereka melihat jauh ke depan, apalagi saat ini dengan masa-masa situasi yang dikatakan karantina atau stay at home. Ada banyak orang tidak betah. Ada banyak orang merasakan betapa mereka terpenjara di dalam rumah. Kita percaya bahwa di dalam situasi seperti ini ada banyak orang yang mulai putus harapan. Apalagi dengan segala situasi dan keadaan yang membuat seseorang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan nafkah. Dan mereka mulai melihat hari esok mereka dalam hari esok yang sepertinya suram dan tidak bisa menemukan sesuatu yang baik. Kalau kita melihat hari ini, segala sesuatu yang terjadi dengan kondisi yang ada, membuat ada banyak orang yang kehilangan putus harapan dan mereka lelah. Mereka melihat situasi seperti ini dan mereka mulai meresponi dengan menyerah kepada situasi dan keadaan. Mereka mulai melihat dan mereka mengatakan, ya sudahlah, kalau memang ini seperti ini, apa yang boleh kita bisa lakukan lagi? Semua upaya sudah dilakukan dan tetap harapan ini tidak menjadi sesuatu harapan. Ada orang yang mulai mencoba berusaha, dia mulai mencari sesuatu, dia mulai berpikir sesuatu, dia mulai bertindak akan sesuatu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan mereka. Mereka putus harapan. Kalau kita boleh membaca ayat yang ke-21 dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau kita mengerti perikop ini, di mana sebelumnya Paulus mengatakan bahwa jangan berangkat dari Kreta. Tapi ada satu perwira yang mengatakan bahwa tidak, mereka harus tetap berjalan dari Kreta karena dia percaya kepada jurumudinya. Seringkali kita lebih menuruti perkataan orang dalam kehidupan kita saat sebelum badai terjadi. Sebelum situasi yang tidak mengenakan, kita mulai mengikuti kata hati kita dan kita mulai mendengar akan perkataan orang dan nasihat orang yang membuat sesuatu. Kita memiliki satu kesimpulan, kita akan berangkat atau kita akan melangkah dalam kehidupan ini. Kita mengerti bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang melekat dengan Tuhan. Dan dia mendengarkan akan satu perkataan Tuhan yang memberitahukan bahwa jangan untuk melangkah lewat dari Kreta. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Di dalam ayat ini, dalam perikop Kisah Para Rasul 27 ayat 20 sampai dengan 25, ada dua bagian. Satu pribadi adalah Paulus dan satu kelompok lainnya adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka putus harapan. Mereka lelah, mereka tidak makan, dan mereka lesu, mereka lemah, dan mereka katakan, sudahlah, mereka tinggal menunggu ajal saja. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Kalau kita melihat, ada satu perkataan yang seharusnya banyak orang yang ada saat itu di dalam kapal atau semua orang bisa mendengarkan bahwa memang dikatakan mereka mesti bertabah. Kalau saya dikatakan begini, kuatkan hati,
Sebab tidak akan binasa, kecuali kapal ini yang akan hancur dan tenggelam. Kita melihat betapa memang Paulus di dalam situasi seperti ini, dia tahu bahwa Tuhan menunjuk dia untuk dia melakukan sesuatu dan memperlihatkan kepada setiap orang untuk menjadi kuat. Saya tidak bisa membayangkan kalau saat itu juga Paulus menjadi ketakutan dan dia ikut dengan kelompok besar untuk menjadi putus asa. Apa yang terjadi dengan mereka semua? Tapi Paulus mengerti bahwa Tuhan tunjuk dia dan ada satu tujuan yang Tuhan taruh sekalipun dia harus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Seringkali dalam kehidupan kita Tuhan menunjuk kita, tapi kita nggak mau. Karena apa yang kita pikirkan sesuatu dan kita bayangkan segala sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi. Tapi Paulus mengerti akan satu tujuan Tuhan, yang dimana dia akan menjadi satu berkat bagi kelompok orang yang ada di dalam kapal itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita benar-benar menjadi orang yang menjadi berkat, bahwa kita ini kuat karena kita mendapatkan kekuatan? Kita harus memberitahukan firman, kita harus memberikan teladan, kita harus memberikan satu contoh. Bukan hanya untuk berbicara di depan, sehingga kita di belakang kita pun mengalami kegoncangan. Paulus menunjukkan bahwa dia menemukan satu, di mana Tuhan menunjukkan satu kekuatan yang dia katakan jangan takut. Maka dia pun sebenarnya bahwa dia mengalami sesuatu kekuatan dan dia tidak pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang berkata kepada dia, tapi dirinya sendiri. Hari ini kita mau belajar betapa Paulus memiliki sesuatu kekuatan dan dasar yang teguh. Setiap kita pun harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus memiliki dasar yang teguh di dalam firman Tuhan. Hidup ini bukan hanya untuk di dunia ini, tapi nanti. Untuk itu kita percaya bahwa kita diberikan tanggung jawab, diberikan sesuatu yang harus kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya nanti. Pada waktu kesudahan segala sesuatu, ada banyak orang yang hari ini tidak berpikir bahwa di dalam keadaan seperti ini mereka bisa duduk, mereka bisa nonton, mereka bisa tidur, mereka bisa makan dan menikmati sehari-hari tanpa mereka sadar bahwa mereka harus memacu diri mereka untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Dan mereka mengatakan kita kuat karena Tuhan beserta kita. Kita tidak pernah goncang, kita tidak akan pernah binasa, kita tidak pernah kekurangan apapun. Ayat 23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Setiap orang yang ada bersama dengan engkau tidak akan pernah kekurangan. Setiap orang yang ada di sekelilingmu tidak akan pernah merasakan satu yang dinamakan binasa, karena ada engkau yang memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan. Terkadang kita dalam kehidupan kita menjadi kecut dan tawar, dan malah kita lari dari panggilan kita. Panggilan kita adalah panggilan yang luar biasa, di mana kita harus menjadi beda. Karena Tuhan menginginkan bahwa kita ini menjadi pribadi yang berbeda. Bukan hanya kita bisa mengecap, bukan hanya kita bisa berbicara, bukan hanya kita bisa memperlihatkan kepada orang performance kita, tetapi kita mesti memiliki satu tujuan, yaitu panggilan Tuhan, di mana Tuhan memberikan sesuatu kekuatan dasar yang hebat di dalam kehidupan kita. Kita manusia biasa, kita tidak memiliki supranatural,
Tapi ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan yang memiliki supranatural kuat, maka kita pun memiliki kuasanya. Dan itu dikatakan bahwa Paulus percaya apa yang Tuhan perkatakan kepada dia. Di dalam kapal ini, dia punya sesuatu kekuatan. Karena dia punya kuasa, dia punya Tuhan yang dia sembah. Dan dia Tuhan mengatakan, jangan takut. Maka dia pun tidak takut. Dikatakan ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Terkadang kita gentar, terkadang kita bingung, terkadang kita lelah, terkadang kita merasakan, aduh Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kenapa menjadi situasi seperti ini? Berjalanlah dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada banyak orang yang mengatakan, ada banyak orang yang menengking, ada banyak orang yang memerintahkan. Saya cuma melihat bahwa ini adalah satu kehendak Tuhan, dan Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan ini adalah waktu kesempatan di mana kita harus mendapati satu tujuan yang Tuhan akan taruh dalam kehidupan kita. Bahwa karena Engkau, karena kita, karena semua, di mana Engkau ada, setiap orang yang ada di sekelilingmu tidak binasa, tapi dia memiliki kehidupan. Saya teringat di dalam Markus 4 ayat 35, kalau nanti saudara bisa baca sampai dengan ayat yang ke-41, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Di tengah jalan ada badai. Dan kita lihat murid-murid pasti berusaha dengan kekuatannya. Sampai mereka melihat bahwa segala sesuatu usaha daya mereka tidak menghasilkan apapun juga. Mereka mulai cemas dan khawatir karena mereka pasti binasa. Dalam keadaan seperti ini ada orang yang terus berusaha. Saya katakan bahwa saya sangat percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Bahwa Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita, tapi apakah kita benar mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Murid-murid berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi mereka kehilangan daya. Hari ini apakah saudara kehilangan daya? Atau saudara mungkin santai, terserahlah apa yang mau terjadi. Dengan catatan, dengan berpikir bahwa Tuhan memelihara saya, itu cukuplah. Tapi tanpa mengerti maksud dan tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ini waktunya kita memperkuat diri di dalam Tuhan. Ini waktunya kita berdiri di atas batu karang yang kuat. Dan ini saatnya untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan kita. Saat murid-muridnya bingung, saat murid-muridnya cemas, saat murid-muridnya mulai ketakutan, mereka mulai membangunkan Yesus. Guru, bangun. Engkau nggak peduli kalau kami semua binasa. Ini satu pertanyaan yang konyol, yang Tuhan tangkap dari setiap murid-murid yang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan, mereka mengikuti Tuhan, mereka mengiring Tuhan. Tapi mereka mengatakan perkataan ini. Dan Tuhan Yesus bangun dan menghardik badai Tofan. Dan badai itu segera tenang. Danau pun airnya tenang. Lalu Yesus melihat kepada murid-muridnya dan berkata, mengapa engkau menjadi takut? Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Kenapa dikatakan kamu orang-orang yang kurang percaya? Bukankah seharusnya ketika Yesus ada di dalam perahu, sekalipun Yesus tertidur, tetap dia akan membawa kita sampai di tujuan dengan selamat. Tuhan Yesus mengatakan, mari bertolak ke seberang. Apa yang Tuhan perkatakan selalu dia genapi. Seharusnya kita juga dalam kehidupan ini kita cuma tahu ada badai, ada gelombang, ada gelora.
Sekalipun kita tidak melihat Tuhan ada, tapi kita tahu Dia tetap ada buat kita dan Dia bekerja buat kita. Sekalipun kita melihat kanan kiri kita, segala sesuatu yang tidak mengenakan, kita melihat kanan kiri kita menjadi sesuatu yang benar-benar tidak ada harapan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan membawa kita sampai nanti di tujuan kita dengan selamat. Saya sedang menantikan apa yang Tuhan janjikan. Saya selalu katakan, Tuhan, mari datang dengan segera. Karena saya percaya sampai nanti saatnya, Tuhan tetap membawa setiap orang yang berkenan, yang mendapat perkenanan, yang memegang teguh, yang taat dan setia untuk sama-sama nanti sampai di tujuan dengan selamat. Apapun yang terjadi, Tuhan membawa kita sampai di tujuan dengan tidak kekurangan apapun yang baik. Kalau kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 yang dikatakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Satu pertanyaan yang sebenarnya kalau kita boleh melihat ini harapan dari seseorang. Tapi satu pertanyaan ini ada yang ditujukan kepada Tuhan adalah satu pertanyaan di mana sesungguhnya kita cuma tahu bahwa Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya kehendak dan waktunya sendiri. Apa yang Tuhan sudah rancangkan, Dia pasti genapi. Yang kita perlu lakukan adalah bukan satu pertanyaan, tapi kita terus percaya kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan akan lakukan, karena Dia perancang bagi kita. Dia seorang Tuhan yang mencipta, pencipta agung, perancang yang luar biasa. Dia merancangkan segala sesuatu. Yang pertama pertanyaan dikatakan, mengapa Tuhan engkau tidak peduli kalau kami binasa? Pertanyaan kedua dikatakan, Tuhan, maukah Engkau memulihkan bagi kami kerajaan Israel? Ada banyak pertanyaan dan pertanyaan yang kadang timbul dalam hati kita. Saya teringat akan Abraham pada waktu Abraham diperintahkan keluar dari tanah kelahirannya. Pernahkah saudara bayangkan jika Abraham bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah nanti di jalan enak Tuhan? Tuhan, apakah tempat yang Engkau janjikan enak Tuhan? Tuhan, apa janjimu benar buat saya Tuhan? Saya yakin bahwa Abraham tidak pernah melangkah dalam kehidupannya. Hari ini, jangan pernah banyak tanya, tetapi percaya saja. Dan lakukan dan temukan apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah banyak orang-orang yang membutuhkan melihat ada satu teladan yang seperti Paulus tunjukkan. Kita baca lagi ayat Lukas yang 10, Lukas ke-10 ayat yang ke-17. Lukas 10 ayat 17 dikatakan begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mereka senang bahwa ada setan yang takluk kepada Tuhan. Tapi mereka tidak melihat ada tujuan dalam kehidupan mereka yang Tuhan taruh. Dan mereka mengatakan betapa, waduh senang Tuhan. Tuhan katakan, jangan senang dulu. Tapi lihat, seharusnya di mana segala sesuatu yang kamu lakukan ini adalah untuk kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Ada banyak orang bisa senang dengan bisa mempergunakan nama Tuhan. Ada banyak orang bisa senang ketika dia bisa menggunakan nama Tuhan dan dia melihat ada segala sesuatu yang bisa terjadi, tapi tanpa melihat satu tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Bahwa setiap orang yang bisa melakukan dan membawa nama Tuhan, mereka bisa harus mempermuliakan namanya. Kita semakin merendah, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita diberikan otoritas, kita memang bisa menginjak ular dan kalajengking. Kita bisa menginjak kuasa-kuasa manapun. Saya teringat sekali pada waktu
saya melayani satu orang, di mana orang ini memiliki satu kuasa gelap, dan pada waktu itu orang ini mulai bermanifestasi. Saya cuma katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong saya. Berikan otoritasmu. Dan pada waktu saya katakan di dalam nama Yesus, aku tangking dan aku katakan keluar dari pribadi orang ini. Dan saat itu juga orang itu menjadi lemas, dan mereka tidak berdaya. Saat itu kami ada tim yang melayani, dan kami terus berdoa bagi orang ini sampai orang ini pulih. Saya bersuka cita karena saya bisa melihat Tuhan bekerja luar biasa. Saya bisa melihat bahwa orang ini dipulihkan, dan dia katakan, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Tujuan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami kesulitan apapun, saya percaya, jangan pernah banyak bertanya, tapi tetap ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Markus 10 ayat 37 dikatakan, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Satu pertanyaan, satu permintaan yang mereka minta, sampai Tuhan katakan, engkau tidak akan pernah sanggup menerima cawanku, kata Tuhan. Kalau saya bisa mengartikan ini, diartikan bahwa yang menjadi bagianmu, engkau nggak bisa berdampingan dengan aku dan menerima cawan yang aku minum. Hari ini mari, yang kita harus lakukan adalah kita terus mendorong diri kita untuk kita melekat dengan Tuhan. Hari ini terus dengan waktu yang ada, kita terus mendorong diri kita untuk kita bisa tetap melihat bahwa di mana kita ada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas yang mengerti akan segala sesuatu. Dia tahu kesusahan kita, Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita, dan Dia tidak pernah tinggal diam selama kita menghampirinya. Selama kita memiliki hubungan yang erat dan selama kita tinggal di dalamnya, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan dan Dia melengkapi kita. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita yang terjadi. Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli? Tuhan, kapan Engkau mau memulihkan saya? Tuhan, kapan Engkau memulihkan suami saya? Kapan Engkau mau memulihkan istri saya? Kapan Engkau memulihkan anak saya? Kapan Engkau mau memulihkan orang tua saya? Ada banyak pertanyaan yang terjadi, di mana Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ada banyak penderitaan yang saya alami. Ada banyak kesusahan yang saya alami. Tuhan, kenapa Engkau izinkan, Tuhan? Saya ditinggal pergi. Tuhan, kenapa Engkau izinkan saya di PHK? Ada banyak pertanyaan. Tapi hari ini, ketika saudara mengalami tragedi, persoalan dan permasalahan dalam hidup, tetap kuat, jadi berkat, jadi teladan bagi orang lain, karena saudara memiliki Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang makan. Ada banyak orang juga yang mengerti bahwa firman ini adalah firman yang mengatakan berkat dan berkat dan berkat, tanpa mereka melihat ada tujuan yang Tuhan taruh dalam firman ini.
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yang lainnya ditambahkan. Jangan pernah dibalik. Yang lainnya ditambahkan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenaran. Jangan dibalik. Hari ini ada banyak orang yang fokusnya selalu tertuju kepada berkat dan berkat dan berkat. Bahkan banyak gereja yang mengatakan selalu berkat dan berkat dan berkat. Hari ini bukan lagi untuk berbicara tentang berkat, tapi hari ini untuk setiap orang bisa fokus sama Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini tetap mengatakan ada teori kemakmuran dan lain sebagainya, tidak sadar bahwa waktunya sangat singkat, di mana setiap orang harus mengejar Tuhan. Setiap orang harus melihat bahwa Tuhan ingin didahulukan, bahwa Tuhan ingin kebenarannya ada dalam kehidupan kita. Yang lain ditambahkan. Ini ada satu maksud yang Tuhan tujukan, bahwa Tuhan itu memelihara kita. Tuhan gak pernah jauh, Tuhan pelihara. Dan kita cuma hidup memang hanya karena Tuhan ambil tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ayat terakhir yang mengatakan Lukas 22 ayat 32. Saya suka sekali dengan ayat ini yang mengatakan, Lukas 22 ayat 32 yang mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Aku di sini adalah aku yang besar, yaitu Tuhan. Dia berdoa untuk kita supaya iman kita jangan gugur. Karena ada banyak orang yang hari ini imannya gugur. Ada banyak orang yang mencari sesuatu, imannya lelah dan gugur, dan mereka kalah, di mana akhirnya nanti mereka binasa. Dan hari ini juga dikatakan, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hari ini kalau saudara menemukan kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan, kuatkan yang lain. Kasih contoh teladan bahwa kita nggak pernah ngeluh dengan situasi dan keadaan ini. Kita nggak pernah menjadi kesal dan kecewa. Sekalipun ada orang yang banyak yang meninggalkan kita, saudara, teman, sahabat boleh meninggalkan kita, tapi selama Tuhan ada bersama dengan kita, kita kuat di dalam Tuhan, kita perkasa di dalam Dia. Mari terus dorong hidup kita untuk kita benar di hadapan Tuhan. Terus dorong hidup kita untuk kita melekat dengan Dia. Saya pada waktu saya berdoa kemarin, Tuhan berkata dengan jelas di telinga saya, dan saya mulai merenungkan apa yang Tuhan perkatakan kepada saya. Tuhan berkata bahwa hanya sedikit orang yang kupilih. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sedikit? Anak-anakmu banyak Tuhan. Mereka hanya bisa berkata kepadaku tentang Tuhan, selalu berkata tentang Tuhan, tentang aku, kata Tuhan. Mereka selalu berkata bahwa udah kita bawa saja dalam doa. Lalu mereka mulai berkata bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, percaya saja. Tetapi dalam kehidupannya mereka itu bukan berlaku akan apa yang aku inginkan. Mereka hanya berkata dan berkata. Sama seperti calo bis yang berkata tentang ayo grogol, ayo grogol. Tapi calo itu nggak pernah naik ke dalam bis itu untuk sampai di tujuan. Saya mulai merenungkan, Tuhan, biarkan kasih karuniamu turun atas setiap umatmu. Biarkan kasih setiamu turun dan belas kasihanmu penuh kepada setiap umatmu. Lalu saya mulai merenungkan dengan situasi dan keadaan saat ini. Ada banyak orang yang mulai lemah, ada orang banyak santai.
tanpa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan itu besar dan berlimpah. Kasih Tuhan itu berharga sekali buat kita. Jangan pernah sia-siakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari ini mari kita temukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di saat-saat seperti ini. Baru kejadian dan keadaan seperti ini orang mulai turun. Bagaimana nanti ketika seseorang tidak dapat membeli makan dan minum? Bagaimana nanti ketika seseorang, ketika mereka ingin membeli bensin, mereka tidak dapat membelinya? Ketika mereka ingin membayar listrik, ingin membayar telepon, mereka tidak bisa membayar kecuali mereka memakai chip. Saya percaya dan saya mulai merenungkan, iya, banyak yang gugur pasti. Bukankah Bapak Ibu semua tidur, kita semua tidur dengan AC? Bukankah kita kalau mau berjalan kemanapun kita harus pakai kendaraan? Tidak sadar bahwa hari ini adalah hari yang dimana kita harus kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kita kuat, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik buat kita. Sama seperti Paulus mengatakan, dia tidak pernah lelah menasihati siapapun. Sampai dia harus mengikuti dan mengalami penderitaan pun, dia tidak lelah. Dan dia tetap menjadi berkat bagi setiap orang, dimanapun, sekalipun orang itu mengalami kesalahan dalam kehidupannya. Jadilah berkat Bapak Ibu. Carilah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan. Carilah, karena saya percaya suatu waktu kelak, satu hari kelak, kita akan pasti ada bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Saya harapkan ini menjadi satu bekal bagi kita di saat pandemi ini ada. Jangan bertanya pandemi ini berakhir kapan, tapi mulailah kita temukan apa yang Tuhan inginkan. Waktunya masih ada. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau angkat satu pujian. Makasih Tuhan, Engkau baik. Mari kita renungkan 1 menit saja. 1 menit kita merenungkan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Aku mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu. Oh Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Kasih setianya gak pernah habis, tak pernah lekang oleh panas dan hujan. Dan kita percaya bahwa hari ini mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan kita cari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan menemukannya, dan kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyuplai kebutuhan kita. Oh Yesus, Engkau luar biasa. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan refnya. Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur Engkau setia, Bapa. Sampai dengan hari ini Engkau tetap berikan kami kesempatan, dan kami mengucap syukur untuk waktu yang Engkau beri. Dan biarkan setiap anak-anak-Mu juga bisa mempergunakan waktu-waktu saat ini untuk mereka tetap menemukan setia, untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan, untuk mereka mendorong diri mereka terus masuk di dalam kuasa dan di dalam Engkau, sehingga mereka boleh menemukan apa yang Engkau inginkan untuk mereka lakukan di saat-saat seperti ini. Mata mereka, pandangan mereka, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Dan hamba percaya bahwa kuasa-Mu turun menaungi mereka. Mereka menjadi berkat, dan mereka boleh melihat ada hal yang indah juga yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Dan hari ini juga hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang merasakan kelelahan, mereka yang lemah, dan hari ini Roh Kudus hampiri mereka, jamah mereka dan berikan kekurangan, berikan satu support, satu dorongan, satu kekuatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu bangkit berdiri. Dan hamba percaya bahwa ada kuasa-Mu yang bekerja saat ini. Mereka juga yang sakit hari ini sembuhkan Tuhan, dan biarkan di mana mereka ada darah-Mu dan bilur-bilur-Mu turun ke dalam kehidupan mereka, dan menyembuhkan, memulihkan setiap luka, dan menyembuhkan sakit penyakit mereka sempurna. Dan hari juga mereka yang saat ini mereka mulai goyah, perkuat iman mereka, supaya mereka juga boleh melihat bahwa Tuhanlah segala-galanya dan di atas segala-galanya. Dan hari ini juga biarkan Tuhan, mereka yang kekurangan, Tuhan juga lengkapi. Hamba mengucap syukur Tuhan baik buat mereka. Sekali lagi Bapa, biar mereka temukan apa yang Engkau inginkan di dalam krisis
saat ini, di dalam kesusahan, di dalam masalah, di dalam segala sesuatu yang terjadi. Biar mereka bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan dan mereka melakukannya. Mereka diberkati dan mereka menjadi kuat di dalam Tuhan karena mereka jadi berkat. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Berdoa buat Indonesia, biarkan setiap anak-anak-Mu juga mereka boleh menemukan ada tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan, jadikan gereja-gereja-Mu menjadi gereja yang benar. Hari ini biarkan mereka juga boleh berperan. Setiap hamba-hamba-Mu di mana mereka berada juga, biar mereka juga berperan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan di mana mereka ada. Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, hamba mengucap syukur buat siang hari ini. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, Engkau lihat setiap tangan yang terbuka di mana mereka berada. Hamba percaya dari tempat-Mu yang Maha Kudus, Engkau pun mengarahkan tangan-Mu kepada mereka. Dan biarkan berkat-berkat surgawi turun dalam hidup mereka. Terimalah, karena berkat-berkat itu luar biasa. Bawa dalam kehidupan dan tugas-Mu, maka Engkau akan melihat setiap apa yang Bapak berikan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kembalilah ke tugas-Mu, karena kasih Tuhan yang menyertai Engkau yang melimpah dan selalu baru setiap hari bagi-Mu. Dan kembalilah ke tugas-Mu dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang mengajar, yang membentuk, yang membuat Engkau sanggup melakukan apapun yang Bapak taruh dalam kehidupan-Mu, sehingga sampai nanti pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Roh Kudus menyempurnakan kita di dalam Kristus Yesus seperti yang Bapa inginkan. Kita semuanya sempurna adanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.